Kali ini kita akan membahas dua buah soal dari KSM Matematika tingkat provinsi untuk tingkatan SMA MA tahun 2023. Ada dua nomor yang akan kita bahas, yaitu nomor 11 dan nomor 13. Kita akan mulai dari soal nomor 11. Pada segitiga lancip ABC diketahui bahwa panjang BC sama dengan 5 satuan, AC sama dengan 4 satuan, dan cos A dikurang B sama dengan 31/32. Pertanyaannya adalah, nilai dari sin A ditambah sin B adalah titik-titik. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama kita akan ilustrasikan terlebih dahulu kemungkinan segitiganya. Jadi, lebih kurang mungkin seperti ini ya. Panjang AC-nya adalah 4 satuan, kemudian panjang BC-nya adalah 5 satuan. Nah, nilai dari cos A dikurang B sama dengan 31/32. Ada satu teori yang akan kita pakai, yaitu nilai dari cos 2 theta itu sama dengan 1 dikurang 2 kali sin kuadrat theta. Nah, artinya di sini cos A dikurang B, kalau ini adalah 2 theta, akan sama dengan 1 dikurang 2 dikali sin kuadrat dari A dikurang B per 2. Karena nilai dari cos A dikurang B adalah 31/32, nanti tinggal dihitung sendiri. ABC-nya itu kan lancip ya. Maka kita bakal punya nilai dari sin A dikurang B per 2 sama dengan 1/8. Ini salah satu bagian yang paling penting di soal ini ya. Itu yang pertama. Kemudian di sini kita bisa aplikasikan juga aturan sinus, yang mana 4 per sin sudut B akan sama dengan 5 per sin sudut A. Sehingga kita punya nilai dari sin sudut A per sin sudut B sama dengan 5/4. Nah, sekarang kita bisa saja memisalkan sinus dari sudut A itu katakanlah 5K. Kemudian nilai dari sin sudut B itu sama dengan 4K, untuk K suatu bilangan real ya. Maka kemudian kita bakalan punya nilai dari sin A dikurang sin B per sin A ditambah sin B sama dengan 5K dikurang 4K per 5K ditambah 4K. Dan ini adalah 1/9. Nah, sebelum kita lebih lanjut menguraikan bagian ini, barangkali kita perlu juga mencari nilai dari cos A dikurang B per 2-nya ya. Karena tadi kan kita baru punya nilai sin A dikurang B per 2. Nah, teori yang kita pakai itu sebenarnya teori yang cukup familiar, yaitu sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Dengan demikian, maka kita bisa simpulkan bahwa nilai dari cos A dikurang B per 2 itu sama dengan akar dari 1 dikurang sin kuadrat A dikurang B per 2. Mengingat nilai dari sin A kurang B per 2 adalah 1/8, maka ini bakal jadi 1 dikurang 1/64 atau 63/64. Dan 63/64 adalah 3 akar 7/8. Itu adalah nilai dari cos A dikurang B per 2. Nah, kita kembali lagi ke sini, ke bagian sin A dikurang sin B per sin A ditambah sin B tadi. Nah, ini kan sebenarnya juga ada rumusnya ya di dalam
pelajaran di sekolah, di pelajaran tentang trigonometri, yang mana sin A dikurang sin B itu adalah 2 dikali cos A tambah B per 2 dikali sin A dikurang B per 2. Sedangkan sin A ditambah sin B adalah 2 dikali sin A tambah B per 2 dikali cos A dikurang B per 2. Nah, ini kan sama dengan 1/9 ya. Nah, dua yang di atas ini nggak terlalu bermasalah, tidak terlalu penting ya. Begitu juga dengan 2 di bagian penyebut. Nah, sekarang sin A dikurang B per 2 itu kan 1/8 nih. Sedangkan cos A dikurang B per 2 itu adalah 3 akar 7 per 8. Maka kita bakal punya cos A tambah B per 2 per sin A tambah B per 2 dikali dengan 1 per 3 akar 7 sama dengan 1/9. Jadi nanti kita bakalan punya ini cos A tambah B per 2 per sin A tambah B per 2 sama dengan 3 akar 7 per 9 atau akar 7 per 3. Nah, dari sini kemudian kita bisa kuadratkan kedua ruas ya. Kita kuadratkan kedua ruasnya sehingga nanti kita bakal punya cos kuadrat dari A tambah B per 2 per sin kuadrat dari A tambah B per 2 itu sama dengan 7 per 9 ya. Nah, sekarang karena perbandingan keduanya adalah 7/9, maka di sini kita bisa aja anggap si cos kuadrat A tambah B per 2 ini sama dengan 7, apa ya? Kalau tadi pakai K, katakanlah 7M. Ini 9M. Nah, sementara sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta adalah 1. Berarti kita punya nilai dari 9M ditambah 7M sama dengan 1, atau M-nya sama dengan 1/16. Nah, karena M sama dengan 1/16, sedangkan sin kuadrat A tambah B per 2 adalah 9M, maka sin kuadrat A tambah B per 2 itu sama dengan 9 dikali 1/16 atau 9/16. Mengingat A dan B-nya ini apa ya, sudutnya lancip ya, berarti A tambah B-nya itu kan nggak mungkin lebih dari 180 derajat. Otomatis kita bakal punya nilai dari sin A tambah B per 2 itu 3/4. Akar dari 9/16 ya. Jadi sin A tambah B per 2 itu sama dengan 3/4. Oke, sekarang sin A tambah B per 2-nya udah. Yang ditanya itu kan nilai dari sin A ditambah sin B ya. Oke. Yang ditanya adalah nilai dari sin A ditambah sin B. Nah, maka nilai dari sin A ditambah sin B, tadi kan sudah saya jelaskan sebelumnya, itu sama dengan 2 kali sin A tambah B per 2 kali cos A dikurang B per 2. Maka ini akan sama dengan 2 dikali 3/4, kemudian dikali ini tadi, 3 akar 7 per 8. Jadi kita punya jawaban akhir untuk soal nomor 11 adalah 9 akar 7 per 16 atau 9/16 akar 7. Jadi jawaban yang benar adalah option C, menurut pendapat saya. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu soal nomor 13. Di sini terdapat bilangan asli dari 1 sampai N. Kemudian bilangan asli ini disusun dalam barisan X1, X2, dan seterusnya hingga Xn. Sehingga kemudian kita bakal punya nilai dari mutlak
X1 dikurang X2 ditambah mutlak X2 dikurang X3 ditambah dan seterusnya hingga mutlak dari Xn dikurang 1 dikurang Xn itu sama dengan 38. Pertanyaannya adalah nilai n terkecil yang mungkin adalah titik-titik. Sebenarnya saya tidak punya semacam rumus baku untuk soal ini, tetapi di sini kita cukup berspekulasi ya. Nah, jadi kalau n-nya sama dengan 8, kita tahu nih bahwa yang paling besar selisihnya, kita mengusahakan apa ya? Selisihnya itu, jumlah selisihnya itu semaksimum mungkin dulu. Jadi yang paling besar itu adalah selisih 1 dengan 8, yaitu 7. Kemudian baru, ini untuk bilangan 1 sampai 8 ya. Selain 7 nanti ada yang selisihnya 6 yaitu 1 dengan 7. Kemudian yang selisihnya 6 juga 8 dengan 2. Lalu selisihnya 5. Ini nggak bisa kalau susunannya begini ya. Jadi kita lanjutkan ke selisih 4. Berarti 7 dengan 3. 2 dengan 6. Selisih 4 sudah habis. Lanjut ke selisih 2. Pasti ini 5 di sini. Dan ini adalah 4. Ini sudah 8 bilangan. Nah, menurut pendapat saya pribadi, ini adalah susunan yang paling ideal yang menyebabkan jumlahnya jadi maksimum. Ini sebagai X1, ini X2, X3, dan seterusnya sampai X8. Sehingga nanti kalau kita jumlahkan mutlak dari X1 dikurang X2, ditambah mutlak dari X2 dikurang X3, dan seterusnya, sampai dari mutlak dari, maksud saya, X7 dikurang X8, ini akan sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 2. Dan ini sama dengan 12 dikali 2, 24 ditambah 7 sama dengan 31. Jadi belum sampai 38. Jadi untuk n sama dengan 8 itu sangat tidak mungkin. Karena di posisi paling ideal pun ini jumlahnya nggak nyampe 38 ya. Sementara kalau n sama dengan 9 dengan logika berpikir seperti tadi, ini 1, ini 9, kemudian di sini 8, ini 2, 7 udah, lanjut ke 5 berarti di sini 3. Berarti ini 7, 5 udah, lanjut ke 3, ini 6, ini 4, 3 udah, berarti lanjut ke selisih 1 yaitu 5 ya. Nah, di sini udah 9 angkanya saya tulis. Ini posisi yang saya katakan posisi ideal, maka nilai dari mutlak X1 dikurang X2 ditambah mutlak X2 dikurang X3 dan seterusnya hingga nanti terakhir ditambah mutlak dari X8 dikurang X9. Ini akan sama dengan 5 dengan 6 selisihnya 1, kemudian ditambah 3, ditambah 5, ditambah 7, ditambah 8, ditambah 7 lagi, ditambah 5, kemudian ditambah 3. Dan ini akan sama dengan 15 ditambah 15, 30, 38, 39. Nah, ini kelebihan nilainya, 39. Sementara kita butuh 38 ya. Jadi di sini tugas kita adalah gimana caranya ini kita coba modifikasi sehingga nanti susunannya bisa menghasilkan jumlah 38 seperti yang diinginkan di soal. Nah, setelah nanti dipikir-pikir, saya pikir-pikir, kemudian bentuk ini kita bisa modifikasi menjadi X1-nya 6, X2-nya 3, X3-nya 8, lalu ada X4, X5, X6 sampai X9 itu ada 2, 7, 5, dan 4. Nah, ini kalau kita cari selisihnya, 6 dengan 3 selisihnya 3, 3 dengan 8 selisihnya 5, 8 dengan 1 selisihnya 7, 1 dengan 9 selisihnya 8, 9 dengan 2 selisihnya 7, 2 dengan 7 selisihnya 5, 7 dengan 5 selisihnya 2, lalu 5 dengan 4 selisihnya 1. 3 ditambah 5, 8, ditambah 7, 15, ditambah 8, 23, ditambah 7, 30, 30 ditambah 5, 35, ditambah 2, ditambah 1 adalah 38. Ini adalah nilai yang sesuai dengan yang diminta di soal. Dengan demikian, maka jawaban untuk soal nomor 13 adalah option B. Baik, sekian dulu pembahasan soal kita kali ini. Mohon koreksi jika saya ada salah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.